Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi hari ini mari kita siapkan kembali hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir dan siap melawat setiap umatnya yang mau datang dengan hati yang terbuka. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Allah kita yang hidup. Kita mau mengangkat pujian yang mengatakan Tuhan hadir di bait sucinya. Haleluya Yesus. Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru. Anak domba yang dikorbankan layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Haleluya. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan
Iya, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Haleluya. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, dan bagimu segala kemuliaan, Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita percaya Tuhan adalah Allah yang menetapkan setiap langkah-langkah orang yang percaya kepada Dia. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau ya Tuhan. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah, pada waktu susah, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. pada waktu sukar, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. padanya. Tuhan menetapkan Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu susah, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. pada waktu susah, Pada waktu susah, Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar, Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. orang yang berkenan padanya. Orang yang berkenan padanya. Haleluya. Mari kita berikan pemuliaan bagi Allah kita. Amin. Sebab Dia adalah gunung batu kita dan kota benteng kita. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang
semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Tuhan benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Allah yang hidup. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita siapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami mau bersyukur senantiasa buat kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Oh, sebagai Bapa yang sangat baik, haleluya, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesus kami, Kau sangat kami cinta. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik,
Bapa di surga, kembali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan bagi setiap kami jemaat yang akan mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu yang walaupun masih dalam bentuk online. Allah adalah Maha Hadir, kami percaya bahwa Allah ada bersama dengan Bapak Ibu di rumah, dan Allah bersama-sama juga dengan kami hamba-hambanya. Pada hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dan berbuah. Henry Newman mengatakan, pertumbuhan adalah satu-satunya bukti dari kehidupan. Dengan kata lain, Henry Newman mengatakan bahwa kalau orang dikatakan hidup, maka orang itu harus bertumbuh. A.W. Pink mengatakan, orang Kristen yang berhenti bertobat adalah orang Kristen yang berhenti bertumbuh. Rick Warren mengatakan, tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Rick Warren mengatakan, kalau orang dikatakan bertumbuh, maka dia harus berubah. Selanjutnya, Rick Warren mengatakan, menjadi serupa dengan Kristus adalah sebuah proses pertumbuhan yang panjang dan pelan atau memerlukan waktu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang-orang Kristen, kita perlu bertumbuh. Bertumbuh dan berbuah adalah satu proses yang panjang. Tapi adalah panggilan utama orang Kristen. Panggilan utama kita adalah tinggal dalam Tuhan. Untuk bisa berbuah, untuk bisa bertumbuh, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Bapak Ibu ingin hidup? Bapak Ibu ingin bertumbuh? Engkau ingin berbuah? Syaratnya adalah tinggallah di dalam Tuhan. Tinggallah di dalam Dia. Itu artinya menaati firman-Nya. Satu-satunya cara untuk tinggal dalam Dia adalah menaati firman-Nya atau perintahnya. Dan waktu kita menaati firman-Nya dan menaati perintahnya, itu akan membawa dampak dalam kehidupan kita. Kita menjadi hidup, kita akan bertumbuh, dan kita akan berbuah. Adam dan Hawa mengalami kematian jasmani dan kematian rohani oleh karena terpisah dari Allah. Ketidaktaatan mereka menaati perintah Tuhan mengakibatkan kematian dan terpisah dari Allah. Ketidaktaatan mereka akibatkan putusnya hubungan dengan Allah, sumber kehidupan dan sumber berkat. Ketika Adam dan Hawa tidak menaati Tuhan, pada hari Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan dan tidak menaati perintahnya, pada hari itu mereka mati. Mereka mati, mereka terpisah dari Allah, mereka putus hubungan dengan Allah, dan mereka bukan lagi orang-orang yang bertumbuh dan tinggal dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua, mungkin kebanyakan kita yang ikut ibadah online ini adalah orang Kristen yang dari nenek moyangnya kita sudah orang Kristen. Saya bersyukur Bapak Ibu bahwa saya lahir di suku, yaitu suku Toraja, yang kekristenan itu kami wariskan dari nenek moyang kami. Jadi karena kebanyakan orang Toraja itu percaya kepada Tuhan Yesus, termasuk nenek, termasuk kakek, termasuk ayah dan ibu, maka ketika saya lahir, ketika kami lahir, maka kami juga menjadi pengikut Kristus, walaupun mungkin hanya secara ikut saja orang tua, tetapi secara pribadi belum mengalami kelahiran baru. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak di antara kita yang sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun. Atau kita juga melihat, ada banyak orang-orang yang telah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada perubahan. Tidak ada buah rohani dalam kehidupan mereka. Tidak ada pertumbuhan. Mengapa seperti itu? Dalam Alkitab juga kita melihat bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah yang dimulai dari Abraham. Dipanggil, diberkati, jadikan bangsa yang besar supaya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah.
Dan karena mereka adalah bangsa pilihan Allah, mereka mengalami keistimewaan untuk mengalami mujizat-mujizat Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Kemudian mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam Alkitab, kalau melihat catatan dari Perjanjian Lama, bagaimana nabi-nabi bergumul dengan bangsa Israel. Dan ada ayat-ayat mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Padahal bangsa Israel ini adalah bangsa yang melihat kuasa Tuhan. Bangsa Israel ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, selama 430 tahun mengalami penderitaan sebagai budak tenaga kerja paksa di Mesir. Dan itu adalah tahun penderitaan yang cukup panjang. Seharusnya penderitaan itu membuat mereka berpaling kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bertobat dan tinggalkan jalan-jalan mereka yang jahat. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 430 tahun penderitaan tidak mengubah orang Israel. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan, kadang-kadang penderitaan diakibatkan oleh dosa. Dan supaya kita bisa dilepaskan dari penderitaan itu, disembuhkan dari penyakit itu oleh karena dosa, maka kita harus bertobat. Orang Israel 430 tahun penderitaan tidak membuat mereka berpaling kepada Allah dan bertobat. Kemudian 40 tahun penderitaan mereka dari Goshen sampai ke tanah perjanjian tidak juga mengubah orang Israel. Padahal 40 tahun dalam perjalanan itu adalah waktu yang panjang dan penuh dengan penderitaan. Orang Israel ini juga melihat manifestasi kuasa Allah. Manifestasi kehadiran Allah dan kuasa Allah yang hadir dalam berbagai bentuk. Waktu mereka ada di Mesir. Ada yang bentuk bagaimana Allah turun tangan, mengacungkan tangan ke Mesir untuk membela mereka. Ada manifestasi kuasa Allah yang nyata dalam dia memberikan perlindungan. Dia menyediakan kebutuhan orang Israel. Dia membela orang Israel, memberikan kemenangan-kemenangan kepada orang Israel. Tapi manifestasi kehadiran Allah ini tidak mengubah orang Israel. Bahkan ketika Allah murka kepada orang Israel yang terus memberontak dan memberontak, api dari langit turun menghanguskan orang dan kemudian membunuh banyak orang. Bumi terbelah dan kemudian menelan orang-orang yang pemberontak. Orang Israel yang melihat kekuasaan tangan Tuhan tetap tidak hormat kepada Tuhan, tetap tidak takut kepada Tuhan, tetap berontak kepada Tuhan. Mujizat-mujizat yang luar biasa. Waktu mereka dalam perjalanan dari Mesir kembali ke tanah perjanjian, dalam perjalanan mereka ada tiang awan dan tiang api. Apa itu tiang awan? Tiang awan itu seperti awan yang besar, bahkan bayangkan ibarat itu cukup besar tuh awannya ya, awannya cukup besar. Dan awan ini adalah berfungsi sebagai pelindung. Bapak Ibu Saudara sekalian, padang gurun adalah memiliki cuaca yang sangat ekstrim. Pada siang hari panas terik sekali, menyengat. Pada malam hari menjadi sangat dingin. Pada siang hari Tuhan memberikan apa? Tiang awan. Apa fungsi tiang awan? Tiang awan itu adalah menaungi mereka supaya mereka tidak kepanasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tiang awan ini juga menjadi petunjuk kapan berangkat, kapan berhenti, belok kiri atau belok kanan. Karena saya yakin bahwa Musa waktu itu nggak punya GPS. Ya, untuk menunjukkan belok kiri, belok kanan, maju, mundur. Ya. Dan tiang awan inilah, begitu tiang awan itu bergerak, maka kemudian menjadi pimpinan bagi orang Israel. Pada malam hari, Tuhan memberikan apa? Tiang api. Apa fungsi tiang api? Tiang api itu adalah menghangatkan mereka di malam hari. Juga kemudian pada malam hari tiang api itu menerangi mereka di tengah kegelapan. Dan tiang api dan tiang awan sekali lagi gunaannya adalah pimpinan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan naungan Tuhan. Kemudian bicara mengenai makanan. Allah juga menyediakan makanan buat mereka, makan dan minum, ya. Bapak Ibu, mereka mungkin tidak bisa membawa bekal banyak-banyak dari Mesir. Kemudian di padang gurun dalam perjalanan mereka perlu makan, mereka perlu minum. Tuhan kasih apa? Mereka pagi-pagi buka pintu kemah mereka, buka pintu tenda mereka atau kemah mereka. Mereka sudah lihat ada mana di situ, ada burung puyuh di situ, tinggal pungut dan kelola dan makan bersama dengan keluarga. Nggak usah nanam, nggak usah bekerja, hanya ngambil aja, memungut dan memakan untuk keluarganya. Waktu mereka perlu minum, di depan mata orang Israel melihat Musa hanya perlu pukul gunung batu. Pukul itu gunung batu dan keluar air untuk seluruh orang Israel.
di padang gurun, kemudian dari batu keluar air. Kemudian waktu mereka tiba di pinggir laut Teberau, kemudian mereka menoleh ke belakang. Di belakang ada Firaun dan tentaranya dengan kereta berkuda. Dan kemudian di depan ada laut. Dan di depan mata orang Israel mereka melihat bagaimana Musa mengulurkan tangan ke laut Teberau itu. Dan laut itu kemudian terbelah menjadi dua. Dan kemudian orang Israel berjalan melewatinya. Di depan mata orang Israel. Dan di depan mata mereka juga ketika mereka sampai ke seberang. Mereka melihat bagaimana laut yang terbelah menjadi dua itu kemudian tertutup. Kemudian seluruh pasukan Firaun, kereta kudanya, pasukannya, kemudian mati tenggelam di laut itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka melihat manifestasi kuasa Allah. Kalau Bapak Ibu perlu, imanmu dibangkitkan. Imanmu dibangkitkan karena engkau perlu mujizat, apakah dalam ekonomi, perlu mujizat dalam pekerjaan, perlu mujizat dalam kesembuhan. Baca kitab Keluaran. Karena kitab Keluaran itu mencatat begitu banyaknya peristiwa-peristiwa mujizat, manifestasi kehadiran Allah, manifestasi kuasa Allah terjadi. Dan orang Israel juga tetap aja keras kepala ya, keras kepala. Nah, ketika bangsa Israel tiba di tanah perjanjian, Allah mengutus hamba-hambanya untuk terus ingatkan orang Israel pentingnya hubungan dengan Tuhan. Ada nabi, ada hakim, ada raja, ada imam. Tapi kekerasan hati orang Israel yang terus-menerus berbagai jenis nabi dikirimkan untuk bernubuat, untuk menyatakan firman Tuhan, mengingatkan mereka. Tapi orang Israel tetap keras kepala dan pada akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mengirim bangsa Asyur dan Babilonia untuk mengangkut mereka ke pembuangan. Yesaya menubuatkan atau Yesaya memberitahukan apa isi hati Tuhan terhadap orang Israel. Waktu Yesaya, di dalam Yesaya pasal 5 kalau Bapak Ibu melihat. Seperti Tuhan mengatakan, aku memiliki kebun anggur dan kebun anggurku itu adalah orang Israel. Aku mencangkul kebun anggurku ini dan buangin batu-batunya. Aku tanami kebun anggurku itu dengan pokok anggur pilihan. Aku mendirikan menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Kemudian aku menantikan kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Kemudian Allah Israel mengatakan, apatah lagi yang harus kuperbuat kepada kebun anggurku ini yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan supaya dihasilkannya buah yang baik, buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Dan karena marahnya Tuhan, Tuhan sudah menyatakan kuasanya, manifestasi kuasa Allah hadir dalam berbagai bentuk cara. Tetapi tidak juga mengubah orang Israel. Tidak membuat orang Israel menaati firman-Nya. Tidak membuat orang Israel bertobat, tapi tetap keras kepala. Maka Tuhan mengatakan, maka sekarang aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun anggurnya dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 5 ini ada nubuat disampaikan mengenai pembuangan yang akan dialami oleh bangsa Israel melalui dua bangsa yang datang menyerang mereka. Nah, dalam perjanjian baru, kalau dalam perjanjian lama, orang Israel ini adalah bangsa yang keras kepala, yang sulit sekali bertumbuh, sekalipun mereka sudah melihat manifestasi kuasa Allah, melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Allah ajaib, Allah berkuasa, Allah menyediakan kebutuhan mereka, tapi mereka tetap tidak bertobat, tidak berpaling kepada Tuhan, dan tidak menaati firman-Nya. Dalam perjanjian baru, Yesus menyoroti siapa? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang yang bisa dikatakan ahli dalam firman Tuhan. Mereka selalu ada di bait Allah, selalu ada ibadah. Selalu orang yang seperti bagi mereka, orang-orang Farisi ini ada atau ahli Taurat adalah orang-orang yang religius, orang yang rohani. Tetapi mereka adalah orang yang tidak bertobat. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Matius pasal 23, di situ Yesus memberikan 8 kata celaka bagi orang-orang Farisi.
Dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka untuk berusaha masuk. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi dan orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah dalamnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah luarnya nampaknya memang bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Injil-injil mencatat bagaimana Yesus mencela orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dalam Mazmur 53 ayat 1-4. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang. Sekalinya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada hari ini saya ingin kembali mengingatkan firman Tuhan bagi kita semua, bahwa panggilan utama orang Kristen adalah tinggal di dalam Tuhan. Bapak, Ibu mau hidup? Engkau mau bertumbuh? Engkau mau berbuah? Tinggallah di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15. Ini adalah mencatat mengenai Yesus, membuat perumpamaan mengenai pokok anggur dan carang. Dan Yesus sedang mengatakan, tinggallah di dalam aku. Yesus adalah pokok anggur, dan kita adalah ranting-rantingnya. Dan di dalam perumpamaan ini, bahwa Yesus mengatakan, aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya, kamu adalah carang-carangnya. Yesus mengajarkan tentang pentingnya apa? Pentingnya tinggal di dalam Dia. Yesus itu adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Yesus memerintahkan kepada kita bahwa tinggal dalam aku. Tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, sama seperti ranting yang tinggal pada pokok anggur. Yesus sedang mengatakan, kamu harus tinggal. Mengapa Yesus memakai perumpamaan mengenai pokok anggur? Karena dari carang itulah kemudian keluar buah. Yesus mengatakan, carang ini hanya akan hidup, hanya akan bertumbuh dan berbuah jika menempel kepada pokok anggur. Yesus sedang mengatakan, kalau kamu mau hidup, kamu mau bertumbuh, kamu mau berbuah, terhubung denganku, tinggal denganku. Jadi hal tinggal di dalam Dia adalah sesuatu yang mutlak, yang harus dilakukan orang percaya supaya kita hidup, kita bertumbuh dan berbuah. Mengapa? Apa alasan supaya kita tinggal dalam Dia? Waktu kita tinggal dalam Dia, menempel kepada pokok anggur ini, maka kita akan dibersihkan, kita akan dipangkas. Manusia lama kita yang bejat, manusia lama kita yang jahat, hati kita dan pikiran kita yang selalu mengarah kepada kejahatan, di situ akan dibersihkan, akan dipangkas, manusia lama kita akan dimatikan, supaya kita menjadi manusia yang baru. Harus dipangkas, harus dipotong, harus dimantikan manusia lama supaya bisa diciptakan manusia baru. Dan proses pembersihan, proses pemangkasan, proses pembentukan hanya bisa terjadi jika kita menempel kepada pokok anggur, jika kita tinggal di dalam Dia. Kemudian alasan yang kedua, mengapa kita perlu tinggal di dalam Dia, yaitu
akan terjadi, berbuah. Hal berbuah hanya terjadi jika kita terus tinggal pada pokok anggur. Kita harus tinggal. Dan tinggal pada pokok anggur. Tinggal di dalam Dia. Itu bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Tinggal di dalam Dia ini adalah selama-lamanya sepanjang kita hidup. Dan untuk terus setia tinggal dalam Dia perlu kesetiaan, ketabahan, dan ketaatan. Kita perlu tinggal dalam Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, terus terang yang menjadi kekhawatiran hamba-hamba Tuhan pada masa pandemik ini, di mana masa pandemik memaksa ibadah-ibadah dilakukan secara online, dan kemudian seperti maksudnya kesempatan untuk berjumpa langsung antara hamba Tuhan dan jemaat, untuk doakan langsung atau konseling langsung, memberikan nasihat langsung dan sebagainya, itu seperti sulit untuk masa-masa sekarang. Dan juga kadang-kadang banyak, mungkin belum ada lakukan survei, mungkin harus ada yang lakukan survei. Berapa persen orang Kristen yang masih ibadah? Berapa persen orang Kristen yang mengikuti ibadah online selama masa pandemi? Bisa jadi nggak ada kok pendeta yang lihat saya. Saya mau ibadah atau tidak ibadah, siapa yang tahu? Atau mungkin aja, daripada habis-habiskan kuota, nggak usah lah ibadah online. Bapak Ibu Saudara sekalian, situasi peribadatan, cara beribadah dengan online oleh karena pandemik ini bisa berdampak kepada kehidupan rohani jemaat Tuhan. Dan kami berharap Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai selama masa pandemik ini tidak bisa ketemu di gereja, tidak bisa ibadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gereja, kemudian Bapak Ibu mulai terlepas dari pokok anggur itu. Tinggal di dalam Dia selama-lamanya dan selama-lamanya. Masalah datang, pergumulan datang, penderitaan datang, ujian datang, kesuksesan dan kekayaan juga bisa menjadi ujian untuk orang terlepas dari pokok anggur. Kiranya Bapak Ibu di masa pandemik ini, Bapak Ibu tetap tinggal dan menempel kepada pokok anggur. Karena kita hanya bisa hidup, bertumbuh, dan berbuah jika kita tinggal di dalam Dia. Hasilkan buah adalah tugas dan panggilan utama orang-orang pilihan Allah. Dalam ayat 6. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau kita tidak tinggal dalam Dia, tidak menempel kepada pokok anggur itu, maka kita akan, waktu kita terlepas dari Dia, kita tidak terhubung dengan Dia, kita tidak tinggal dalam Dia, maka kita seperti ranting itu yang kemudian layu, kering, hanya mati. Dan kalau sudah terlepas, ranting itu sudah terlepas dari pokok, sangat mustahil ranting itu hidup, bertumbuh atau berbuah. Terlepas dari Tuhan, kita tidak akan hidup. Kita tidak akan bertumbuh dan kita tidak akan berbuah. Sama seperti Adam dan Hawa yang tidak menaati firman Tuhan. Pada saat itu mereka terlepas, terpisah dari pokok anggur itu. Dan mereka mengalami kematian. Yohanes pasal 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya tinggal dalam Dia? Kalau Bapak Ibu baca keseluruhan pasal Yohanes pasal 15, cara kita untuk tinggal dalam Dia, cara kita untuk tetap menempel kepada pokok anggur itu, yaitu Tuhan Yesus, hanya ada satu cara apa? Taati perintahnya, taati firman-Nya. Dengan kata lain, menaati firman-Nya itu artinya berarti kita tinggal dalam Dia. Dalam Yohanes 15 ayat 9-10 mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku juga telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menaati perintah-Ku, maka kamu tinggal dalam kasih-Ku. Seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana cara tinggal dalam Dia? Bagaimana cara supaya kita seperti ranting yang tetap menempel, tetap terhubung, tetap tinggal kepada pokok anggur itu? Satu-satunya cara adalah apa? Taati perintahnya, taati firman-Nya, lakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian yang kedua, masih sama, dalam ayat 9-10. Jadi yang pertama, bagaimana cara tinggal dalam Dia? Taati firman-Nya. Yang kedua,
Bagaimana cara tinggal dalam Dia? Dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Tinggal dalam kasih-Ku. Dan yang kedua, maaf, yang ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Dalam ayat ini, Yohanes 15 ayat 9 sampai 14, Yesus sedang mengatakan cara untuk tetap tinggal dalam Tuhan. Cara untuk kita menempel kepada pokok anggur itu yaitu apa? Taati perintahnya. Waktu kita menaati perintahnya, kita tetap tinggal dalam kasih-Nya. Waktu kita menaati perintahnya, maka kita disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa ribu khotbah yang kita dengarkan? Sudah berapa ribu kali kita menghadiri ibadah? Sudah berapa kali kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Pertanyaannya adalah, apakah kita menaati firman yang telah kita baca, firman yang kita telah dengarkan, firman yang kita telah renungkan, atau kita tidak pernah menaatinya? Karena sekali lagi Yesus mengatakan, cara untuk tinggal dalam Dia adalah taati firman-Nya. Begitu Adam dan Hawa tidak menaati firman Tuhan, memberontak, pada saat itu mereka terpisah dari Allah. Jadi caranya untuk tinggal dalam Dia adalah taati perintahnya. Taati perintahnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, supaya kita tetap tinggal dalam Dia, itu adalah proses yang tidak mudah. Tinggal dalam Dia, kemudian supaya kita hidup dalam hal bertumbuh. Bertumbuh untuk menaati perintah-perintahnya bukanlah sesuatu yang mudah karena daging kita ini lemah. Paulus mengatakan roh itu penurut tapi daging lemah. Sangat sulit Bapak Ibu. Karena kita hidup dalam tubuh jasmani kita dan kecenderungan kita ada berdosa. Kita hidup di dunia yang berdosa. Dan sangat sulit untuk menaati firman-Nya. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, memang sulit untuk menaati firman-Nya. Memang sulit untuk mengizinkan Allah membentuk kita, memangkas kita. Sangat sulit dan tidak mudah Bapak Ibu. Tetapi mari kita terus berjuang. Bertumbuh adalah sebuah proses yang sulit. Memerlukan waktu dan memerlukan pengorbanan. Dan walaupun sulit dan perlu waktu, tetapi pertumbuhan adalah hal yang harus terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mudah menyerah. Kalaupun mungkin pertumbuhan kita itu nampaknya kok lambat ya. Ada orang yang pertumbuhannya seperti kuda yang lari cepat. Ada orang yang pertumbuhannya seperti kura-kura mungkin ya. Lambat sekali. Lambat sekali. Atau seperti siput yang lambat sekali jalannya. Bapak Ibu, Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah mengharapkan bahwa kita berubah dalam 24 jam. Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan juga sabar kepada kita. Orang Israel bertahun-tahun keras kepala, tapi Tuhan penuh kasih karunia mengirim nabi-nabi, mengirim rasul-rasul, mengirim hamba-hambanya untuk terus beritakan, kembali kepada Tuhan, bertobatlah. Allah panjang sabar. Dan Allah mengerti dan sabar jika kita dalam pertumbuhan kita seperti tertati-tati dan lambat. Tuhan mau kita setia dan berjuang. Walaupun mungkin progres kita maju dalam pertumbuhan kita, atau pertumbuhan kita itu seperti pelan-pelan sekali, tapi Tuhan menghargai perjuangan kita untuk tinggal dalam Dia dan menaati firman-Nya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kalau ke Singapura, biasanya secara otomatis begitu tiba di Singapura, saya akan langsung jalan seperti orang Singapura. Mereka jalan cepat sekali. Nah, kadang-kadang kalau membawa dosen dan mahasiswa untuk ikut jalan-jalan ke Singapura atau ada urusan ke Singapura, biasanya mereka tidak bisa mengikuti cara jalan saya karena saya jalan dengan sangat cepat. Tetapi waktu saya pergi ke Toraja, karena Toraja itu banyak gunung-gunung. Waduh, mau pergi ke satu tempat itu naik gunung, saya seperti nenek-nenek 80 tahun yang merangkak naik. Susah betul. Pelan-pelan, orang sudah sampai di gunung, sudah duduk-duduk atas ngopi, saya belum setengah jalan. Nah, mungkin dalam perjuangan kita untuk bertumbuh, perjuangan kita mengiring Tuhan, mungkin kita seperti seorang yang mendaki gunung yang pelan, tapi Tuhan menghargai setiap progres. Walaupun pertumbuhan kita itu memerlukan waktu, tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Bicara mengenai pertumbuhan yang memerlukan ketabahan,
ketekunan, dan tetap setia. Itu kita bisa belajar dari salah satu pohon yang cukup terkenal yang disebut dengan pohon bambu Cina atau Chinese bamboo. Belajar dari pohon bambu Cina. Kalau ada seseorang, kalau contoh saya ingin menanam pohon bambu Cina, dan mungkin saya membeli tanah 1 hektar, dan saya menanam pohon bambu Cina itu. Bapak Ibu, pada tahun pertama, contoh saya tanam sekarang bulan September sekarang. Nah mungkin kan pasti saya harus pergi lihat dong kebun saya. Tahun depan, September 2021, saya pergi melihat bambu Cina ini. September 2021, tidak ada apa-apa yang kelihatan. Tidak ada daun muncul dari tanah. Kemudian September 2022, saya pergi lagi lihat, tidak ada apa-apa. Kemudian September 2023, saya pergi lagi, tidak ada apa-apa. Kemudian September 2024, saya pergi melihat kebun bambu Cina itu. Juga tidak ada apa-apa. Selama 4 tahun, tidak ada muncul 1 daun pun atau pucuk dari tanah. Tetapi pada tahun kelima, pohon bambu Cina ini kemudian muncul daun. Dan yang luar biasa Bapak Ibu, dalam waktu 5 bulan, pada tahun kelima, ini terjadi pada tahun kelima, dalam waktu 5 bulan, kemudian pohon bambu Cina ini bertumbuh dengan tinggi 23 meter. Orang mungkin pikir selama 4 tahun, tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tidak ada apa-apa yang terjadi. Tidak ada daun, tidak ada tampak kehidupan. Dan serupanya, pada 4 tahun itu adalah tahun di mana bambu Cina itu seperti membangun akar ke bawah. Dia tidak muncul ke permukaan, tapi dia membangun akar ke bawah. Dan pada tahun kelima, begitu muncul sepucuk daun dari tanah, dalam waktu 5 minggu kemudian bertumbuh menjadi 23 meter. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin dalam perjalanan iman kita sudah berjuang kemudian seperti kok nampaknya aku susah sekali bertumbuh ya. Atau kita lihat orang lain. Ingat, sepanjang kita tinggal dalam Dia dan menaati firman-Nya, Allah sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu. Allah sedang melakukan sesuatu dalam hidupmu. Yang penting taati terus firman-Nya. Taati firman-Nya. Mungkin Bapak Ibu berkata, Tuhan berkata bahwa aku tinggal dalam Dia, aku akan berbuah. Apa yang aku minta kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Dan Bapak Ibu mungkin mengatakan, aku sudah tinggal dalam Dia, aku sudah taati perintahnya. Tapi tidak ada apa-apa yang terjadi. Dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah melihat. Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Dan dalam waktu Tuhan, engkau akan melihat pertumbuhan. Engkau akan melihat berkat Allah mengalir dalam kehidupanmu. Karena proses pertumbuhan itu adalah perlu waktu. Bambu Cina ini, menanam pohon bambu Cina mengajarkan hal yang terbaik bagi kita bicara mengenai apa? Bertumbuh dan berbuah. Dan ini memerlukan proses, kesabaran, ketabahan, ketekunan. Dan pada akhirnya kita akan melihat hasil. Tinggallah di dalam Dia. Seorang yang bernama Henry Ford, dia adalah pemilik Ford Motor Company. Dia menciptakan mobil yang pertama yang Bapak Ibu nanti lihat di layar pada tahun 1896. Dan sebelum dia mendirikan Ford Motor Company, Henry Ford ini memulai usaha dan ada 5 usahanya yang gagal. 5 usaha yang dimulai, 5-5-nya gagal dan dia mengalami kebangkrutan. Tapi kemudian dia tidak menyerah. Akhirnya dia bisa mendirikan Ford Motor Company. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari model yang seperti becak, kemudian sekarang Bapak Ibu juga akan lihat di layar bagaimana mobil Ford ini adalah salah satu mobil mahal yang unggul. Itu adalah mobil yang diciptakan oleh seorang yang sabar. Kemudian seorang yang bernama George Edward Arcaro. Dia adalah joki terkenal yang cukup terhebat dalam sejarah pacuan kuda Amerika Serikat. Dan Arcaro ini sama seperti menanam pohon bambu Cina yang harus sabar. Tapi terus tekun. Walaupun dia kalah dalam 250 pertandingan balapan kuda. Tapi kemudian walaupun dia gagal sebanyak 250 kali, pada akhirnya dia memenangkan pertandingan. Dan kemudian Arcaro memenangkan pertandingan sekitar 570 balapan kuda. Dan kemudian dia mendapatkan pendapat total sekitar 30 juta dolar Amerika. Kalau Henry Ford dan Arcaro yang tidak menyerah
dengan perjuangan mereka, dengan cita-cita mereka dan bisnis mereka yang terus berjuang walaupun gagal, kalah. Mereka terus berjuang. Seharusnya kita orang-orang Kristen tidak mudah menyerah dalam perjalanan iman kita. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Selalu dikipas-kipas dan katakan kamu ikut Tuhan berkat, halu berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, proses Tuhan itu, proses pembentukan Tuhan dalam kita kadang sakit. Dan kalau Henry Ford dan Arcaro berjuang dan tabah, kuat, selalu mencoba, berjuang supaya akhirnya cita-cita mereka tercapai. Seharusnya cita-cita kita juga supaya menjadi orang Kristen yang hidup, bertumbuh dan berbuah. Kita tidak mudah menyerah. Kita akan berjuang, kita akan memikul salib, kita akan berjuang sebaik mungkin untuk menaati firman-Nya. Untuk memikul salib kita. Kalau ada satu kelemahan dalam hidup kita, jangan mudah menyerah. Terus berjuang sampai akhirnya engkau menang dan engkau kalahkan kelemahan-kelemahanmu itu. Kalau ada dosa yang mengikat, jangan pasrah dan menyerah. Tapi seharusnya bangkit di dalam nama Tuhan. Bangkit dengan mempercayai bahwa Allah menolong dan kemudian kalahkan itu. Izinkan Allah menolong Bapak Ibu Saudara sekalian, maka engkau akan menang dalam perjuanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami oleh orang Israel. Sampai Allah mengatakan, apalagi yang harus kulakukan? Sudah kubersihkan, sudah kutanami bibit unggul, pokok anggur yang unggul. Sudah kusiangi, sudah kusirami, tapi yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam. Pertanyaan pada hari ini, Bapak Ibu, jujur kepada Tuhan. Apakah engkau sedang bertumbuh? Apakah engkau berbuah? Kalau kita tidak bertumbuh dan tidak berbuah, maka secara otomatis pasti kita tidak tinggal dalam Dia. Sekali lagi, kita hanya bisa hidup, kita hanya bisa bertumbuh, kita hanya bisa berbuah jika kita tinggal di dalam Dia. Kita menempel pada pokok anggur itu. Kita tinggal dalam Kristus, maka kita akan hidup, kita akan bertumbuh, dan kita akan berbuah. Pertanyaan pada hari ini kepada Bapak Ibu. Maukah engkau hidup? Maukah engkau bertumbuh? Maukah engkau berbuah? Tinggal dalam Dia. Bagaimana cara tinggal dalam Dia? Taati firman-Nya. Taati firman-Nya. Lakukan firman yang diperintahkan kepadamu. Bapak Ibu mungkin bertanya, firman yang mana? Baca firman Tuhan. Ada perintah-perintah. Dan dalam perintah Tuhan, ada hubungan kita dengan Tuhan, ada hubungan kita dengan sesama. Taati perintahnya. Maka engkau akan tinggal di dalam Dia. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapa dalam surga, pada hari ini kami diingatkan kembali oleh firman-Mu pentingnya tinggal dalam Engkau. Kami hanya dapat hidup, bertumbuh dan berbuah jika kami tinggal dalam Engkau. Dan cara untuk kami tinggal dalam Engkau adalah menaati firman-Mu, menaati perintah-Mu. Tuhan, banyak di antara kami yang telah menjadi orang Kristen yang cukup lama. Kami telah melihat mujizat Tuhan. Kami telah melihat manifestasi kuasa-Mu dan kasih-Mu dalam berbagai bentuk. Dan kiranya Tuhan, pengalaman-pengalaman ini membuat kami takut kepadamu, membuat kami menghormati Engkau, membuat kami menaati firman-Mu. Karena waktu kami menaati firman-Mu, maka kami tinggal dalam Engkau. Dan waktu kami tinggal dalam Engkau, kami akan hidup, kami akan bertumbuh, dan kami akan berbuah. Bapa dalam surga, kami terbuka kepadamu Tuhan. Jika ada dosa-dosa, ada kelemahan-kelemahan, ada kekurangan-kekurangan kami, banyak dari firman-Mu yang belum kami taati, Tuhan ampuni kami. Dan pada hari ini kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami dengan tekad yang bulat akan berjuang, akan setia kepadamu, akan bertahan, akan tabah, akan setia sampai akhir untuk tinggal di dalam Engkau. Untuk tinggal dan menempel pada pokok anggur itu. Dan Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang yang taat kepada firman-Mu. Kiranya hati kami tidak bebal. Hati kami tidak seperti orang Israel yang keras. Kami tidak menjadi seperti orang Israel yang tegar tengkuk. Kami tidak seperti menjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang keras kepala Tuhan. Kiranya lembutkan hati kami
untuk mengizinkan Engkau mengoreksi kami, untuk mengizinkan Engkau mengubahkan hati kami, untuk mengizinkan Engkau memangkas kehidupan kami, untuk mengizinkan Engkau membentuk kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk menaati firman-Mu, karena hanya dengan menaati firman-Mu, kami tinggal dalam Engkau. Dan waktu kami tinggal dalam Engkau, kami akan hidup, kami akan bertumbuh, dan kami akan berbuah. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati Bapak Ibu untuk masuk dalam perjamuan kudus. Sekali lagi Bapak Ibu, perjamuan kudus adalah upacara yang kita lakukan sekali sebulan. Ini memperingati kematian Tuhan Yesus. Dan melalui perjamuan kudus ini juga kita diingatkan bahwa kita yang seharusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran kita, tapi Dia menggantikan kita untuk menerima hukuman. Kematian Yesus dan darahnya yang tercurah adalah harga yang dibayar untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan harga yang dibayar itu mendamaikan kita dengan Allah. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali terhubung kepada pokok anggur itu. Adam dan Hawa terputus dari Tuhan, terpisah dari Tuhan, dan mereka mengalami kematian oleh karena tidak menaati firman Tuhan. Kiranya waktu mengikuti perjamuan kudus pada hari ini, mari kita berdoa dan katakan, Tuhan, kiranya kembali kuasa darah-Mu membasuh aku. Aku menerima pengampunan dosa, dan aku akan meninggalkan dosaku. Aku akan menaati firman-Mu, karena aku ingin tinggal dalam Tuhan. Aku ingin mengalami kehidupan, aku ingin bertumbuh, dan aku ingin berubah. Mari siapkan hati Bapak Ibu untuk menerima perjamuan kudus. Bapak Ibu yang di rumah bisa membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga, dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, dan kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu mengingatkan kami akan kematian-Mu di atas kayu salib, menyelesaikan segalanya, mendamaikan kami dengan Allah, dan melalui kematian-Mu kami hidup. Engkau berkata bahwa Engkau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kiranya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu pada hari ini mengingatkan kami untuk perlunya kami kembali kepadamu. Kiranya kematian-Mu, mengingat kematian-Mu akan membawa kami kepada kesungguh-sungguhan untuk menaati firman-Mu. Karena waktu kami menaati firman-Mu, kami akan tinggal dalam Engkau. Kami menyerahkan perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu mengangkat roti di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Mengangkat cawan di tangan kanan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Mengucap syukur di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa surgawi, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang mengasihi kami. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Dan pada hari ini Tuhan, setelah kami masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, kami berdoa kiranya kami mengalami sekali lagi lawatan kasih-Mu, lawatan kuasa-Mu. Kembalikan kasih kami yang mula-mula kepadamu Tuhan. Supaya kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam pengiringan kami. Kami akan menaati firman-Mu. Kami akan terus tinggal dalam Engkau ya Tuhan. Dan Bapa dalam surga, jika pada hari ini ada di antara kami yang sakit,
kiranya Engkau menyembuhkan. Ada masalah, kiranya Engkau membuka jalan keluar. Karena kuasa-Mu tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih-Mu dan kuasa-Mu tetap nyata dalam kehidupan kami. Dan kami akan mengalami manifestasi kasih-Mu dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Amin.